Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang routing dinamik EIGRP pada Cisco Packet Tracer. Nah, supaya kita bisa paham dengan konfigurasi yang akan kita lakukan, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih routing dinamik EIGRP itu. Routing dinamik merupakan metode routing yang dilakukan secara otomatis. Sedangkan EIGRP sendiri singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang merupakan salah satu jenis pada routing dinamik. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan implementasikan pada konfigurasi berikut ini. Langkah pertama, kita buat layout topologinya terlebih dahulu, yang terdiri dari 4 router dan juga 4 buah PC. Kita di sini menggunakan router 2009.11. Sebentar, sekarang kita tambahkan PC atau klien. Kita hubungkan dengan kabel menggunakan gigabit Ethernet 0/0 dan ini juga 0/0. Kemudian yang 0/1 kita hubungkan ke PC atau kliennya supaya kita samakan ya yang mengarah ke PC-nya supaya lebih mudah dalam memahami konfigurasi nantinya. Sebentar. Oke, kita rapikan dulu untuk layout topologinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ketentuan IP yang menghubungkan antar router, kita menggunakan nomor absen. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal tambahkan absen dengan angka 1. Seperti ini, karena absen saya 13, di sini yang menghubungkan antar router 0 dan router 1 kita kasih IP 13.13.13.0 prefix 26. Karena ditambah 1 berarti ini 14.14.14.0 prefix 26. Kemudian selanjutnya 15.15.15.0 prefix 26. Nah, untuk ketentuan IP antara router dengan PC kita menggunakan IP 192.168, kemudian nomor absen /26. Selanjutnya sama, kita tinggal tambahkan angka absen dengan angka 1. 13.14.0.
Ini memakan waktu yang cukup lama ya guys, jadi sabar. Nah, udah seperti ini, rapikan dulu, kasih ke sini. Seperti ini, kita rapikan dulu posisi peletakan IP-nya supaya enak dilihat. Kita juga bisa tambahkan ini supaya layoutnya terlihat bagus. Nah, seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita setting IP pada masing-masing PC sesuai dengan topologi. Caranya mudah banget, kita tinggal klik IP, klik IP, kemudian desktop, kita pilih IP configuration. Kita isikan IP sesuai dengan topologi ya. 192.168.13.2. Nah, subnet masknya yang belakang sendiri angka 0 ini kita ubah menjadi 192 karena di sini kita menggunakan prefix 26. Seperti ini. Kita lakukan pada PC selanjutnya. Kita tinggal ubah ini menjadi 14. 192. Selanjutnya PC yang ketiga. Ini 1, kemudian ini 15. Nah, kita setting PC yang terakhir. 16. Usai setting IP pada PC, sekarang kita buka router, lalu kita konfigurasi IP pada masing-masing interface-nya. Kita kasih no, kemudian kita aktifkan dengan perintah enable. Kita konfigurasi terminal, kemudian kita kasih nama R1. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 yang mengarahkan antara router 0 dan router 1. Kita kasih IP address. Subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Jangan lupa mengetikkan perintah no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface 0/1, yaitu yang mengarahkan antara router dengan PC.
kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.13.1. subnet masknya 255.255.255.192. kemudian kita no shutdown. Nah, bisa kita lihat setelah kita mengkonfigurasi router yang tadinya kabelnya merah menjadi hijau. Oke, selanjutnya kita setting IP pada router 2. Masih sama seperti tadi, kita no enable untuk mengaktifkannya, konfigurasi terminal, kemudian kita kasih nama terlebih dahulu R2. Sekarang kita masuk ke interface G0/0 tadi ya, yang mengarah sebentar. IP address 13.2 yang mengarahkan router 1 ke router 0 tadi. Subnet masknya sama, yaitu 255.192. Kemudian kita no shutdown. Nah, sudah terlihat bahwa kabelnya berubah menjadi hijau. Sekarang kita masuk ke interface 0/1. Kita memasukkan IP address-nya, yaitu 168.14.14.1 karena tadi pada interface 0/1 kita hubungkan ke PC. Kita no shutdown. Kemudian kita masuk lagi ke interface 0/2. IP address-nya yang mengarah router 2 ke router 3. Berarti 14.14.14.1 dan no shutdown. Oke. Sekarang kita konfigurasi router 3. Kita enable const, kemudian kita beri hostname R3. Kita masuk ke interface 0/0. Kita kasih IP address. Sebentar, supaya terlihat ya nanti kalau hijau. IP add. Kita arahkan ke 14.2. 14.2 karena pada PC sebelumnya sudah kita gunakan 14.1. subnet masknya 255.192. Kita no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, hijau. Kita masuk ke /1.
kasih IP yang mengarah ke PC, yaitu (192.168.15.1) kita no shutdown. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat interface yang mengarah ke 0/2 untuk menghubungkan antara router 3 dan router 4. IP address-nya yaitu 15 15.1. Kemudian kita no shutdown. Oke. Kita konfigurasi IP pada router 4 juga ya. Kita enable conft, kita kasih nama dengan R4. Kemudian kita masuk pada interface 0/0, IP address yang mengarahkan antara router 4 ke router 3, yaitu 15.15.15.2. Nah, udah hijau ya. Ini sekarang kita arahkan interface 0/1 dengan PC, IP yang mengarah ke PC. IP yang mengarah ke PC 192.168.16 titik 1. Kita no shutdown. Nah, setelah semuanya sudah berwarna hijau, itu artinya kita udah selesai mengkonfigurasi IP address-nya. Tapi kita belum mengkonfigurasi routingnya. Sekarang kita konfigurasi routingnya. Sebentar. Untuk sekarang kita konfigurasi routing EGRP pada setiap router. Dan perlu kalian ketahui bahwa EGRP menggunakan ASN atau Autonomous System Number yang digunakan untuk mencari atau mengidentifikasi router mana yang bisa melakukan sharing information EGRP. Dan hanya router yang memiliki ASN yang sama yang dapat melakukan sharing information EGRP router tersebut. Jadi kalian harus paham dulu ya. Oke, sebelum konfigurasi routingnya, sebelum kita konfigurasi routingnya, kita lihat dulu dengan tabel routing yang ada pada router. Kita tinggal ketikkan do show IP route. Nah, ini belum ada konfigurasi routing dan
bisa kita lihat ya, kalau sudah terkonfigurasi router eGRP, maka nanti tandanya adalah D atau dynamic. Sekarang kita konfigurasi routingnya. Perintahnya kita tinggal ketikkan router eIGRP 1. Kemudian kita ketikkan perintah no auto summary. Lalu kita masukkan IP yang ingin kita routing, yaitu yang pertama 13.T0, kemudian 192.168.13.0. Kita bisa cek lagi eIGRP auto summary. Kita konfigurasi routing juga pada router kedua. Perintahnya router eIGRP 1. Kita no auto summary, kemudian kita masukkan IP-nya. Yang pertama 13.13.13.0, kemudian 192.168.14.0. Sini kita buat 3 IP ya yang kita routing. 14.14.14.0. Kita buat routing pada router ketiga juga. Perintahnya router eIGRP 1. Jangan lupa menambahkan perintah no auto summary. Kemudian 14.14.14.0. Satu enam delapan 15.0. Net 15.15.15.0. Sekarang kita konfigurasi routing pada router terakhir. Router eIGRP 1. No auto summary. Net 15.15.15.0.
192.168.16.0. Oke, sekarang karena kita sudah mengkonfigurasi IP address pada masing-masing PC dan pada masing-masing router, serta kita juga sudah mengkonfigurasi routing pada keempat router, sekarang kita lakukan pengujian pada PC. Pada PC kita buka pada command prompt, kemudian kita ping 192.168.13. Nah, hasilnya TTL karena ini IP-nya sendiri. Kemudian IP PC lawan ya. Hasilnya juga TTL. Ya guys. Ini kita cek PC1 ke PC3 juga TTL. Sekarang kita lakukan pengujian pada dari PC1 ke PC4, V-nya 16.2. Nah, hasilnya semua TTL guys, jadi gitu, mudah banget routing dinamik EGRP pada Cisco Packet Tracer. Dan karena pengujiannya sudah TTL, maka artinya konfigurasi yang telah kita lakukan tadi telah selesai dan berhasil. Alhamdulillah. Oke, sekian dulu materi routing dinamik EGRP pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.